Halo semuanya, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang persamaan bilangan berpangkat. Nah, pengertian dari persamaan bilangan berpangkat adalah persamaan dari bilangan berpangkat di mana pada pangkatnya itu memuat variabel, ya, entah variabel X, Y, atau lainnya. Nah, secara umum, persamaan bilangan berpangkat dapat kita tulis dalam bentuk seperti ini. A pangkat fx sama dengan, jadi dapat kita lihat bahwa di sini bilangan pokoknya sudah sama-sama A ya. Nah, ketika bilangan pokoknya sudah sama, maka bilangan pokok ini dapat kita coret. Maka yang tersisa adalah pangkatnya. Sehingga kesimpulannya adalah fx sama dengan P. Ya, di mana P ini itu berupa bilangan. Selain itu, persamaan bilangan berpangkat juga dapat ditulis dalam bentuk umum sebagai berikut. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama, dan pada pangkatnya, baik yang di ruas kanan dan di ruas kiri, itu sama-sama memuat variabel x. Ya, nah ini bilangan pokok tinggal kita coret, maka kesimpulannya adalah fx akan sama dengan gx. Ya, nah sekarang kita coba kerjakan contoh soal berikut. 2 pangkat 5x kurang 3 sama dengan 1/16. Nah, sesuai dengan persamaan bilangan berpangkat, pastikan bahwa bilangan pokoknya itu harus sama. Ya. Nah, jadi di sini 1/16 kita rubah menjadi perpangkatan 2. Oke, yang di ruas kiri tetap kita tulis 2 pangkat 5x kurang 3 sama dengan 1/16 kita rubah menjadi 2 pangkat 4. Oke, selanjutnya 2 pangkat 5x kurang 3 sama dengan 1/2 pangkat 4 dapat kita tulis menjadi 2 pangkat negatif 4. Ya. Nah, ini bilangan pokoknya udah sama-sama 2, sehingga bisa kita coret. Maka sisanya adalah 5x kurang 3 sama dengan negatif 4. Oke, kita operasikan untuk memperoleh x-nya. 5x sama dengan negatif 4 tambah 3. 5x itu sama dengan negatif 1, maka x itu sama dengan negatif 1/5. Ya, inilah nilai x-nya. Oke, nah selanjutnya contoh berikutnya, di mana pada pangkatnya itu sama-sama memuat variabel x ya, baik yang di ruas kanan maupun yang di ruas kiri. Oke, di sini bilangan pokok yang di ruas kiri itu adalah 3, yang di ruas kanan itu 9. Nah, kita rubah 9-nya menjadi perpangkatan 3. Yang di ruas kiri tetap, yaitu 3 pangkat x plus 1 sama dengan 9 itu 3 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan 2x kurang 3. Oke, 3 pangkat x plus 1 sama dengan, nah ini jadinya 3 pangkat 2 kali 2x berarti 4x. 2 kali negatif 3 itu negatif 6. Nah, ini bilangan pokoknya udah sama, maka bisa kita coret. Sehingga sisanya adalah x plus 1 sama dengan 4x kurang 6. Yang memuat variabel x kita kumpulkan di ruas kiri, sedangkan yang lainnya kita kumpulkan di ruas kanan. Maka dapat kita tulis menjadi x kurang 4x sama dengan negatif 6 kurang 1. Ini negatif 3x sama dengan negatif 7, maka x akan sama dengan negatif 7 per negatif 3. Oke, tinggal dicoret negatifnya sehingga nilai x itu adalah 7/3. Ya, atau mau dijadikan pecahan campuran, itu kita peroleh 21/3. Ya. Oke. Nah, itulah contoh dari persamaan bilangan pangkat. Nah, selanjutnya kakak ada 5 contoh soal lagi yang bisa kita kerjakan untuk lebih memahami persamaan bilangan berpangkat. Ya. Nah, kita ke nomor pertama. Penyelesaian dari 9 pangkat 5 kurang x sama dengan 1. Nah, kita buat bilangan pokok yang di ruas kiri dan yang di ruas kanan itu sama. Nah, yang di ruas kiri bilangan pokoknya adalah 9. Nah, di sini 1. Tapi 1 dapat kita rubah menjadi perpangkatan 9 pangkat 0. Ya, jadi bilangan berapapun kalau dipangkatin 0 itu kan 1. Oke, yang di ruas kiri itu 9 pangkat 5 kurang x. Nah, di sini bilangan pokoknya udah sama-sama 9, tinggal kita coret. Nah, sehingga 5 kurang x itu sama dengan 0, maka 5 sama dengan x, atau x sama dengan 5. Ya, inilah nilai x yang memenuhi. Sehingga jawabannya adalah option yang D. Ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya, soal kedua.
Jika 8 pangkat M sama dengan 4 pangkat 6 dan 9 pangkat N sama dengan 27, maka nilai M kali N. Oke, kita cari dulu nilai M-nya melalui persamaan yang ini. 8 pangkat M sama dengan 4 pangkat 6. Oke, di sini bilangan pokoknya 8. Ini 4. 8 dan 4 dapat kita rubah menjadi bentuk perpangkatan 2. Ya, 8 itu 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan M, sama dengan 4 itu 2 pangkat 2, dipangkatkan 6. Ya, kemudian yang di ruas kiri itu jadinya 2 pangkat 3M sama dengan 2 pangkat 2 kali 6 itu 12. Ya, ini bisa kita coret. Maka sisanya adalah 3M sama dengan 12. Maka nilai M itu sama dengan 12 per 3. Oke, ini akan sama dengan 4. Ya. Oke, M-nya udah dapat. Sekarang kita cari nilai N lewat persamaan 9 pangkat N sama dengan 27. Oke, 9 dan 27 dapat kita rubah menjadi bentuk perpangkatan 3. 9 itu 3 pangkat 2, kemudian dipangkatkan N, sama dengan 27 itu 3 pangkat 3. Kemudian ini 3 pangkat 2N sama dengan 3 pangkat 3. Nah, bilangan pokok udah sama. Maka sisanya adalah 2N sama dengan 3. Maka N sama dengan 3 per 2. Nah, M sama N udah dapet. Jadi nilai dari M kali N itu sama dengan 4 kali 3 per 2. Oke, ini dicoret 4 sama 2. Sisanya adalah 2. Kemudian 2 kalikan dengan 3 itu 6. Oke, inilah nilai dari M kali N. Sehingga jawabannya adalah option yang C. Oke, itu untuk soal kedua. Kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal ketiga. Diketahui persamaan 27 pangkat 2X per 9 pangkat negatif 1 dikalikan dengan 3 pangkat 2X sama dengan 729. Oke, di sini kalau kita lihat yang di ruas kiri, ini bilangan pokoknya 27, ini 9, ini 3. Nah, ketiga bilangan tersebut dapat kita rubah menjadi perpangkatan 3. 729 dapat kita rubah menjadi 3 pangkat 6. Ya, nah, yang di ruas kiri langsung kita rubah. 27 itu 3 pangkat 3, kemudian dipangkatkan 2X per 9 itu 3 pangkat 2, dipangkatkan negatif 1, dikalikan dengan 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat 6. Oke, yang pembilang itu jadinya 3 pangkat 3 kali 2X itu 6X per 3 pangkat negatif 2 kali 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat 6. Nah, yang bagian penyebut kita kumpulkan, berarti 3 pangkat 6X per 3 pangkat negatif 2 tambah 2X sama dengan 3 pangkat 6. Oke, selanjutnya ini kan pembagian ya, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Yang pembilang kurangi dengan penyebut. Berarti 3 pangkat 6X kurangi dengan negatif 2 tambah 2X. Sama dengan 3 pangkat 6. Oke, ini mau dirapiin pangkatnya dulu boleh, tapi kalau mau dicoret langsung bilangan pokoknya juga boleh. Ya, di sini kakak langsung coret aja. Bilangan pokoknya kan udah sama ya, sama-sama 3. Makanya bisa kita coret. Sehingga yang di ruas kiri sisanya adalah 6X. Nah, ini negatifnya langsung kali ke dalam, jadinya plus 2 kurang 2X sama dengan 6. 6X kurang 2X itu 4X tambah 2 sama dengan 6. 4X sama dengan 6 kurang 2, berarti 4X sama dengan 4. Maka nilai X itu akan sama dengan 4 per 4, yaitu 1. Ya, inilah nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Ya, jadi jawabannya adalah option yang A. Oke, bisa dipahami? Nanti kalau emang ada yang belum dipahami, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal keempat. Nilai X yang memenuhi persamaan 1 per 5 dipangkatkan 3X kurang 1 sama dengan 25 pangkat negatif X tambah 3. Nah, di sini 1 per 5 bisa kita rubah menjadi 5 pangkat negatif 1. Kemudian 25 itu bisa kita rubah menjadi 5 pangkat 2. Ya.
Oke, berarti ini langsung kita ganti 5 pangkat negatif 1 dipangkatkan 3x kurang 1 sama dengan 5 pangkat 2 dipangkatkan negatif x tambah 3. Oke, negatif 1 kalikan ke 3x kurang 1, jadinya 5 pangkat negatif 3x tambah 1. Sama dengan 5 pangkat 2 kalikan ke negatif x tambah 3. Berarti 5 pangkat negatif 2x tambah 6. Nah, bilangan pokok udah sama, kita tinggal coret. Maka sisanya adalah negatif 3x tambah 1 sama dengan negatif 2x tambah 6. Variabel x kita kumpulkan di ruas kiri, sisanya kita bawa ke ruas kanan. Berarti negatif 3x tambah 2x sama dengan 6 kurangi 1. Negatif 3x tambah 2x itu negatif x sama dengan 5, maka nilai x itu sama dengan negatif 5. Ya, inilah nilai x yang memenuhi. Ya, jadi jawabannya adalah option yang C. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal terakhir. Soal kelima. Jika 3 pangkat x plus 1 tambah 3 pangkat x plus 2 tambah 3 pangkat x plus 3 per 39 sama dengan 27, maka nilai x yang memenuhi berapa? Nah, di sini kita ingat kembali sifat bilangan pangkat, di mana kita punya sifat bahwa a pangkat n dikalikan dengan a pangkat m, maka jadinya adalah a pangkat n plus m. Ya, jadi pangkatnya ditambahkan. Nah, berarti kondisinya sekarang adalah dibalik. Ketika kita mempunyai bentuk seperti ini, dapat kita rubah menjadi a pangkat n kali a pangkat m. Ya, nah itu berlaku untuk bentuk yang ini. Ya, itu 3 pangkat x ditambah 1. Maka dapat kita rubah menjadi 3 pangkat x dikalikan dengan 3 pangkat 1. Ya, nah ini juga kita gunakan sifat yang tadi, berarti tambah 3 pangkat x kalikan dengan 3 pangkat 2. Ya, kemudian tambahkan, ini juga kita gunakan sifat yang tadi, berarti 3 pangkat x kalikan 3 pangkat 3 per 39 sama dengan 27. Langsung kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 1 itu 3, berarti 3 kali 3 pangkat x tambah 3 pangkat 2 itu 9. Berarti 9 kali 3 pangkat x tambah 3 pangkat 3 itu 27 kali 3 pangkat x per 39 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, pada pembilang itu terdapat 3 buah suku, di mana sama-sama terdapat 3 pangkat x, 3 pangkat x, 3 pangkat x. Maka tinggal kita jumlahkan bilangan ini, 3, 9, dan 27. Hasilnya adalah 39, kalikan dengan 3 pangkat x per 39, sama dengan 3 pangkat 3. Nah, ini 39 bisa kita coret, sehingga sisanya adalah 3 pangkat x sama dengan 3 pangkat 3. Oke, bilangan pokok udah sama, kita coret, maka nilai x itu sama dengan 3. Ya, inilah nilai yang memenuhi persamaan berikut ini. Ya, jadi jawabannya adalah yang option B. Oke, nah, jadi itulah beberapa soal tentang persamaan bilangan berpangkat. Nah, semoga bisa dipahami soal yang tadi kakak berikan. Nah, di video selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bentuk baku. Ya, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.